Kita enggak perlu ribet lah, enggak perlu pusing. Dengan satu amalan aja kalau kita kerjakan dengan penuh yakin dan istiqomah, konsistensi ini, itu bisa membuka semua pintu langit. Bisa membuka semua pintu langit. Amalannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ryan Entertainment dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Bahagianya tanpa batas dan bahagianya tanpa syarat. Jadi wajib bahagia. Orang-orang yang nonton video ini orang-orang keren, orang-orang yang pengen berubah lebih baik lagi, orang-orang yang benar-benar diridai sama Allah. Ya, walaupun kondisinya lagi kurang baik, maupun persoalan yang masih banyak yang enggak enak. Kita saling ngingetin aja, kami sebagai sahabat bukan ustaz apalagi kiai. Sahabat kalian semua. Saya pengen cerita di YouTube saya. Enggak boleh ngeluh ya. Tidak boleh ngeluh. Pokoknya enggak boleh ngeluh deh. Lebih baik sekarang kalau kondisinya kurang baik. Masih banyak persoalan yang enggak enak. Bersyukur masih dikasih kesempatan sama Allah untuk nonton video saya. Masih dikasih kesempatan sama Allah untuk hidup sehat. Untuk lebih bisa memperbaiki diri dan macam-macam deh. Lihat deh di sekelilingnya, di kamar atau di rumah, lihat deh sekarang masih banyak yang bisa kita syukuri. Karena ini semua dikasih sama Allah ya, enggak boleh ngeluh. Karena dengan bersyukur nanti Allah tambahin lagi nikmatnya. Percaya enggak? Kalau percaya yuk bersyukur. Bersyukur. Terima kasih ya Allah. Ya, saya doakan semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusannya, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya hutang segera lunas, yakin lunas ya. Yang hajatnya belum dikabul, mohon segera Allah kabulkan kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin. Allahumma amin. Sahabat, di video kali ini saya mau cerita tentang utang piutang. Kenapa utang piutang lagi? Karena banyak banget yang masuk ke was saya seperti itu dan admin saya ya punya hutang itu enggak baik. Punya banyak hutang malah makin bikin bingung. Karena udah hutangnya banyak ditambah sama amalan yang banyak juga. Banyak orang-orang menyarankan amalan ini amalan itu. Jadi terlalu banyak malah bikin bingung. Bingung bukan karena amalan bingung bukan karena hutang lagi. Tapi bingung juga karena banyak amalan. Benar enggak? Iya enggak? Nah, tenang sahabat di video kali ini, yuk kita bongkar satu amalan yang sangat ringan aja deh, tapi dahsyat powerful yang bisa membuka pintu langit untuk membantu melunasi hutang kita. Bisa menyembuhkan penyakit, bisa mendatangkan jodoh, bisa untuk rezeki, bisa untuk semua hajat yang sahabat lagi ingin dikabul sama Allah. Ya, udah banyak yang buktiin keajaibannya. Simak sampai habis videonya, jangan sampai di skip biar enggak gagal paham. Yuk, sambil tulis di kolom komentar. Saya siap mengamalkan. Ayo, saya siap mengamalkan di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga yang belum subscribe di subscribe, di like, di share, dan diaktifkan tombol loncengnya. Follow Instagram, TikTok, sama Facebook biar seru ya. Gitu sahabat semua ya. Sahabat pernah enggak ngerasa udah berusaha lunasi hutang, tapi seolah-olah jalan itu mentok atau buntu? Pernah enggak? Sudah ikut ini baca itu amalannya udah yang ini yang itu, tapi makin bingung malah pusing sendiri karena banyak amalan. Pernah enggak? Kalau pernah enggak apa-apa. Saya juga seperti itu dulunya saya paham kok. Karena banyak dari kita yang mengalami hal yang sama. Saya juga seperti itu dulunya. Terlalu banyak amalan jadi malah bingung. Apalagi di zaman sekarang nih, kita dengan mudahnya bisa mencari amalan pelunas hutang di internet. Banyak banget yang menyajikan amalan pelunas hutang di YouTube, di Google. Banyak banget. Tapi kalau saya pribadi ya, dulu kan belum ada saya yang kayak gitu. Justru kadang jadi jebakan buat kita. Kenapa saya bilang jadi jebakan? Ya karena kita jadi bingung harus pilih yang mana. Benar enggak? Jadi kita bingung pilih yang mana. Ada yang harus dibacanya 1000 kali, ada yang harus dikerjakan 40 hari, ada yang harus puasa dulu. Ya, ujung-ujungnya kita malah enggak fokus,
malah capek. Dan intinya apa? Enggak dikerjakan, tidak istiqamah. Ketika hati sudah bingung dan kita sudah mulai enggak yakin, nah itu yang membuat amalan kita jadi tidak bekerja. Amalan tuh semuanya bagus. Tapi kalau kita jadi bingung terus kita enggak jalankan ya enggak bekerja amalannya. Ya sekarang gini deh, cukup satu amalan aja. Sebenarnya Allah itu kan maha baik nih, sahabat. Kita enggak perlu ribet lah, enggak perlu pusing. Dengan satu amalan aja kalau kita kerjakan dengan penuh yakin dan istiqomah, konsistensi ini, itu bisa membuka semua pintu langit. Bisa membuka semua pintu langit. Amalannya apa? Amalan yang paling sederhana yang selalu saya lakukan dari dulu sampai sekarang amalannya selawat. Kenapa selawat? Selawat itu ringan di lisan, tapi berat di timbangannya. Barang siapa berselawat kepadaku 1 kali maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita selawat 1 kali Allah berselawat kepada kita 10 kali. Dinaikkan derajat 10 kali, dibuka pintu rezeki 10 kali, dihapuskan doa 10. Enak enggak? Banyak banget ulama yang menyarankan ini. Bersolawat. Bersolawat. Ya, bersolawat itu gimana sih? Artinya Allah akan memberi rahmat nantinya, membuka rezeki, menyelesaikan urusan kita, mengangkat derajat kita, dan mengabulkan doa kita. Bukan doa kita aja, tapi dosa-dosa juga diampuni sama Allah. Hanya dengan berselawat. Allah aja berselawat, malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kita ayo dong sekarang berselawat. Banyak yang sudah kirim testimoni kepada saya. Banyak banget orang-orang yang sudah istiqamah baca selawat. Tiba-tiba hutangnya lunas, dapat rezeki tidak terduga, dagangannya laris. Terus yang punya penyakit langsung sembuh ya. Yang sudah lama enggak dapat jodoh. Yang sudah lama enggak dapat keturunan. Iya, karena solawat ya, karena Allah memberikan berkah dan rahmatnya lewat selawat yang kita dawamkan gitu. Nah, cara ngamalkannya enggak usah bingung juga. Pilih aja satu selawat yang sahabat mudah untuk diawamkan. Misalnya mau solawat Ibrahimiyah boleh, kalau enggak kepanjangan. Kalau kepanjangan mungkin cari yang lain, misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendek boleh atau lebih pendek lagi? Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Kan bisa baca deh sebanyak-banyaknya setiap hari sambil santai baca solawat. Pakai tasbih digital gini aja. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Shallallahu ala Muhammad. Diucap boleh dalam hati boleh, sambil masak boleh, di atas sejadah lebih baik, dengan kondisi tenangkan sambil kerja boleh, di perjalanan boleh, pokoknya jangan dikerjakan di tempat-tempat terlarang. Misalnya di kamar mandi enggak boleh ya. Pokoknya intinya selawat dimanapun biar hati tenang. Kita berselawat kepada baginda Nabi, nanti Allah berselawat kepada kita. Ya, target punya target. Selawat saya misalnya sehari 100, besok harus naik lagi jadi 1000, 2000, lebih banyak lebih baik ya. Kalau lagi urgen banget banyakin. Apalagi lagi pusing masalah hutang, banyakin. Ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Tekan tombol like-nya, jempol ke atasnya atau ditekan aktifkan loncengnya ya. Intinya sahabat, jadikan solawat ini sebagai apa? Sebagai kebutuhan kita setiap hari. Biar kita selalu mendawamkan solawat. Pertolongan Allah itu nyata bagi yang percaya. Jangan sampai kita baca selawat hanya untuk minta saat ini lagi ada masalah aja. Jadikan selawat itu sebagai bentuk ibadah karena Allah. Ya, banyak banget ibu-ibu, ada dulu buati di Bogor tuh 120 juta, ingat saya tuh utangnya lunas. Udah bingung hampir putus asa. Beneran tuh dia banyakin selawat, amalannya selawat enggak kurang dari 10.000 sehari ya. Masya Allah, dalam waktu kurang lebih 1 bulan, 2 bulan hutangnya lunas ya. Rezekinya lancar, mengalir deras. Bahkan sekarang punya usaha berkembang beliau. Buati ingat banget saya tuh di Bogor. Cuman dia via telepon dulu aja, via telepon sama saya, enggak ngirim testimoni yang bisa diangkat di YouTube saya. Nah, cerita-cerita seperti ini, sahabat, ini bukan dongeng, bukan kebetulan, tapi terjadi sama orang yang istiqamah.
Dan ini bentuk dari pertolongan Allah buat yang mendawamkan selawat. Kalau sahabat pengin ditolong sama Allah, ya ini kerjakan. Bukan hanya selawat ya, tapi salat 5 waktunya harus diperbaikin ya. Yang lain-lain yang wajibnya dijaga, sunahnya ditambahin ya. Perbanyak sama selawat ya sahabat. Kalau masih bingung hari ini banyak hajat yang belum dikabul, hutangnya masih banyak juga atau mungkin hidup ini berat banget nih. Yuk, enggak usah pusing sekarang MAH. Enggak usah pusing ngadapin hidup ini dan enggak usah pusing dengan banyaknya amalan juga. Enggak usah pusing. Fokus aja sama satu amalan. Pengin selawat yang mana itu yang difokuskan. Itu yang diistiqamahkan. Jangan ganti, ganti. Udah misalnya selawat Jibril, Ibrahimiyah aja. Munjiat ya, munjiat. Misalnya Nariyah silakan. Itu istiqamahkan sahabat ya. Enggak usah ganti ini, ganti ini. Ah, belum terkabul hajatnya ganti lagi. Enggak boleh ya. Insya Allah nanti bisa membuka pintu langit kok. Satu aja jadikan apa? Jimatlah apa bukan jimat ya apa ya pegangan gitu pisaunya lah. Pisau kalau biasa teruskan tajam lama-lama ya. Ucapkan selawat itu ucapkan dari hati dengan cinta kepada Rasulullah ya. Mulai hari ini silakan ucapkan sahabat yang mau istiqamah, untuk berselawat saya ajak silakan tulis di kolom komentar. Saya siap istiqamah berselawat setiap hari. Ayo di kolom komentar tulis saya siap istiqamah berselawat setiap hari. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Mudah-mudahan pertolongan Allah selalu datang dengan cepat dan menyenangkan. Saya bukan orang baik, sahabat. Tapi intinya kita kan sesama muslim nih saling mengingatkan. Yang belum baik yuk tambah baik lagi. Yang sudah baik tambah jadi lebih baik lagi. Saya bukan ustaz apalagi kiai. Saya hanya omuri sahabat kalian semua yang punya cerita. Insya Allah semua hajat sahabat akan dimudahkan oleh Allah. Semua pertolongan Allah akan diberikan asal kita percaya dan yakin Allah tuh enggak kemana-mana. Kita aja mungkinnya kemana-mana kemarin. Yuk, sekarang kalau emang udah mentok enggak bisa ngapa-ngapain lagi, kembali ke Allah. Karena Allah pasti punya jawabannya. Allah punya cara menyelesaikan persoalan ini. Enggak ada lain selain Allah. Hutang berapapun yang sahabat punya saat ini pasti lunas. Allah pasti tolong dengan cara terbaik. Hajat yang masih sahabat doa kepada Allah insya Allah pasti dikabul ya. Jangan takut, jangan pesimis. Allah enggak tidur, Allah Allah sayang sama kita, ya. Sahabat orang keren semuanya. Pesan saya jangan capek jadi orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.